Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Febrianti dari kelas PAID 2022 NIM 222 0202 103. Di sini saya akan mempresentasikan materi filsafat umum yang dengan tema aliran filsafat, tokoh serta metodenya. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo dan yang berarti cinta, dan sophos atau sophia yang berarti kebijakan atau bijak. Jadi filsafat adalah cinta kebijakan. Menurut Wikipedia, filsafat adalah suatu tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Untuk objek dari filsafat adalah satu hal yang dapat dipikir secara mendalam. Filsafat sendiri lahir di Yunani pada abad ke-6. Kenapa di Yunani? Karena pada saat itu ilmu-ilmu di Yunani berkembang sangat pesat. Untuk belajar filsafat, kita harus berpikir secara logis, rasional, radikal, dan integral, serta sistematis. Manfaat belajar filsafat adalah kita bisa belajar mandiri dan juga bisa berpikir secara kritis sehingga tidak mudah meninggalkan pendapat orang lain, namun dikaji terlebih dahulu. Yang A. Objek kajian, ontologi dan metafisika. Ontologi berasal dari studi yang membahas sesuatu yang ada. Ontologi adalah yang ada, artinya segala-gala yang meliputi ada sebagai wujud konteks dan abstrak, terlihat dan tidak terlihat. Metafisika dapat diartikan sebagai usaha untuk menyelidiki hal yang berada dalam hal lain pikiran kita. Untuk objek dari ilmu ini adalah dunia. Dalam ilmu ini ada banyak pembagian, yaitu animisme, materialisme, dan lain-lain. Aliran ontologi. Satu, idealisme. Paham ini beranggapan bahwa jiwa adalah kenyataan yang sebenarnya. Manusia ada karena ada unsur yang tidak terlihat yang mengandung sikap dan tindakan manusia yang mendukung. Dua, realisme. Dalam filsafat, realisme adalah objek yang diberikan adalah pandangan bahwa objek tersebut ada dalam kenyataan atau realita. Eksistensialisme. Ilmu ini menekankan bahwa segala sesuatu terhadap manusia dan segala sesuatu yang mengiringnya. Demonisme adalah pandangan yang mengatakan bahwa badan dan jiwa merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ada juga dualisme. Aliran epistemologi mengikuti rasionalisme. Paham ini mengatakan bahwa akal adalah pengukur pengetahuan. Pengetahuan dicari dengan akal. Pada intinya, pengetahuan bersumber dari akal. Empirisme adalah paham yang mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman manusia. Jika manusia tidak mempunyai pengalaman, maka dia tidak punya pengetahuan. Empirisme menolak bahwa manusia membawa pengetahuan sejak ia lahir. Kritisme adalah paham yang mendamaikan empirisme dan rasionalisme. Paham ini objek berpusat pada objek. Pengetahuan manusia juga bisa berasal dari akal dan pengalaman. Positivisme, paham ini mengajarkan bahwa
kebenaran ada hal yang logis dan ada bukti empirisnya. Dengan kata lain, ilmu ini adalah satu-satunya ilmu yang logis dengan fakta objek. Kemudian ada juga fenomenologi, objek kajian aksiologi. Objek dalam ilmu ini adalah etika dan estetika. Aliran aksiologi itu pragmatisme, adalah aliran filsafat yang menjelaskan bahwa segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai yang benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat. Ada juga idealisme. Hal ini menjelaskan bahwa pemikiran tertinggi adalah ide. Kemudian ada juga intuisionisme. Paham ini menganggap bahwa intuisi atau kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran adalah yang tertinggi. Kemudian ada juga hedonisme. Paham ini berpendapat bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Mereka cenderung berfoya-foya untuk membahagiakan diri. Tokoh dan karakteristik serta pemikiran filsafat Yunani. Ada Socrates. Dia adalah salah satu tokoh filsuf barat yang sangat berpengaruh bahkan sampai saat ini. Dia lahir di Athena dan termasuk 3 ahli filsafat besar di Yunani. Pemikiran ia adalah segala sesuatu tergantung pada manusianya. Yang kedua ada Aristoteles. Ia adalah salah satu filsuf Yunani. Beliau bahkan menulis pemikirannya ke dalam subjek yang berbeda. Pemikirannya adalah pemikiran secara deduktif yang sampai saat ini dianggap sebagai dasar dalam pelajaran logika. 3 ada Plato. Ia adalah salah satu filsuf paling berpengaruh. Pemikiran Plato adalah tentang ide. Dunia ini adalah bayangan yang ideal. Di dunia ideal semua sangat sempurna. Ketiga ini adalah filsuf besar yang paling berpengaruh.